Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas materi ekonomi kreatif. Next. Berikut ada topik-topik pembahasan yang akan kami bahas pada hari ini. Yang pertama ada sektor-sektor di bidang-bidang ekonomi kreatif. Yang kedua ada badan ekonomi kreatif. Yang ketiga ada hubungan ekonomi kreatif dan branding nasional. Yang keempat ada perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia dalam era globalisasi. Dan yang terakhir ada kontribusi ekonomi kreatif terhadap GDP dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Next. Selanjutnya akan dibacakan pengertian ekonomi kreatif dan juga sektor-sektor oleh Saudari Salma. Dipersilakan. Baik, yang sebelum kita masuk ke pokok pembahasannya, kita harus tahu dulu apa itu ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif adalah proses penciptaan, kegiatan produksi, dan distribusi barang serta jasa yang dalam prosesnya mengandalkan dan membutuhkan kreativitas serta ide. Adapun ciri-ciri dari ekonomi kreatif yaitu, yang pertama adanya kreasi intelektual dalam sektor usahanya. Yang kedua, menghasilkan produk yang bernilai kreatif. Yang ketiga, adanya kerjasama dari berbagai pihak. Yang keempat, mempunyai konsep yang bersifat relatif dan mudah tergantikan. Yang kelima, ide dan gagasan adalah ide utama oleh pelaku ekonomi. Dan yang terakhir, kegiatan usahanya bersifat terbuka dan tidak terbatas. Sektor-sektor ekonomi kreatif yang akan dijelaskan oleh Saudari Salma. Dipersilakan. Baik, untuk sektor-sektor ekonomi kreatif dibagi menjadi 17 subsektor. Yang pertama adalah pengembangan permainan. Kemenparekraf mendorong para pengembang game lokal untuk berkarya dikarenakan Indonesia merupakan salah satu negara dengan pangsa pasar game yang peningkatannya cenderung signifikan. Banyak peluang yang bisa didalami oleh Indonesia. Lalu yang kedua adalah kriya. Seni kriya merupakan salah satu subsektor yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia dan sangat dekat dengan industri pariwisata dan juga ekonomi kreatif. Lalu yang ketiga adalah musik. Musik merupakan industri yang cukup menjanjikan dalam dunia showbiz. Besarnya minat dan antusias para musisi muda untuk terjun ke dalam bidang ini menunjukkan bahwa musik punya potensi menjadi industri yang lebih besar. Lalu yang keempat, adanya kuliner. Subsektor ini berkontribusi besar dalam pendapatan pariwisata dan ekonomi kreatif. Juga berpotensi besar mempromosikan Indonesia yang beraneka ragam ke dunia internasional. Lalu yang selanjutnya adanya periklanan. Periklanan adalah subsektor ekonomi kreatif yang karyanya memiliki daya sebar paling tinggi. Hal ini tak lepas dari peran sinergi para pemilik modal yang ingin memasarkan produk dan jasa mereka dengan media yang dimanfaatkan. Lalu yang selanjutnya adalah film, animasi, dan video. Perfilman Indonesia saat ini sedang mengalami perkembangan yang positif. Para rumah produksi mulai berlomba-lomba untuk menggenjot produktivitasnya, menggarap film yang berkualitas dari segi cerita, sekaligus menguntungkan secara komersial. Lalu ada fashion. Subsektor ini berjalan dengan secara dinamis, dikarenakan tren fashion bermunculan setiap tahunnya yang diiringi dengan peningkatan daya saing signifikan di tingkat global. Lalu ada fotografi, pengembangan subsektor ini didukung oleh meningkatnya minat anak muda terhadap fotografi, seiring berkembangnya media sosial dan peralatan yang makin terjangkau. Untuk poin yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Imelda. Kepada Saudari Imelda dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan sektor-sektor ekonomi kreatif. Yang selanjutnya ada aplikasi. Seiring dengan semakin meningkatnya penetrasi smartphone, industri pengembangan aplikasi semakin meningkat dan menjadi subsektor yang berpotensi besar ke depannya. Poin yang selanjutnya, seni pertunjukan. Indonesia memiliki keanekaragaman seni dan tradisi pertunjukan. Peran pemerintah sangat penting, terutama dalam menentukan regulasi yang komprehensif untuk mendorong subsektor seni pertunjukan supaya lebih berkembang. Poin yang selanjutnya ada seni rupa. Indonesia mempunyai potensi terbesar, baik secara kualitas, kuantitas, pelaku kreatif, produktivitas,
dan potensi pasar. Seni rupa Indonesia juga sudah memiliki jaringan yang sangat kuat, baik dalam negeri ataupun di luar negeri. Poin yang selanjutnya ada arsitektur. Subsektor ekonomi kreatif yang memiliki peranan yang penting dalam menampilkan karakter budaya bangsa, serta berperan dalam pembangunan sebuah kota. Baik, untuk sektor-sektor ekonomi kreatif selanjutnya akan dibahas oleh saya sendiri. Terima kasih untuk waktunya. Selanjutnya ada desain produk. Desain produk merupakan proses kreasi sebuah produk yang menggabungkan unsur fungsi dengan estetika sehingga bermanfaat dan memiliki nilai tambah bagi masyarakat. Selanjutnya ada desain komunikasi visual. Desain grafis berperan mendukung pertumbuhan bisnis hingga bahkan kelancaran program-program pemerintah yang dibarengi pertumbuhan praktisi lokal kompeten. Selanjutnya ada televisi dan radio. Di tengah arus informasi digital yang masif, peranan kedua industri ini cukup besar terhadap produk domestik bruto atau PDB dan dalam penyerapan tenaga kerja. Selanjutnya ada penerbitan. Penerbitan turut berperan aktif dalam membangun kekuatan intelektual bangsa. Munculnya sastrawan penulis, peneliti, dan para cendekiawan tak lepas dari peran industri ini. Next. Untuk selanjutnya, sektor-sektor ekonomi kreatif akan dilanjutkan oleh Saudari Tia. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang terakhir ada desain interior. Penggunaan jasa desainer interior untuk merancang estetika interior hunian, hotel, dan perkantoran pun semakin meningkat. Sudah jelas bahwa potensi ekonomi dari industri desain interior sangat menjanjikan. Munculnya berbagai sekolah, konsultan, perusahaan, dan asosiasi desain interior menunjukkan adanya semangat dari subsektor ini untuk berkembang di pasar nasional, bahkan internasional. Selain itu, desain interior dengan karakter otentik Indonesia tentu bisa dikembangkan untuk menunjukkan identitas bangsa. Next. Baik, untuk subtopik selanjutnya ada Badan Ekonomi Kreatif. BEKRAF adalah singkatan dari Badan Ekonomi Kreatif, yang artinya adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang membidangi urusan pemerintah di bidang perkembangan ekonomi kreatif. Berikut adalah tugas yang diselenggarakan oleh BEKRAF. Yang pertama, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi kreatif. Yang kedua, perancangan dan pelaksanaan program di bidang ekonomi kreatif. Yang ketiga, pelaksanaan, koordinasi, dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program di bidang ekonomi kreatif. Yang terakhir, pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan dan program di bidang ekonomi kreatif. Next. Untuk subtopik selanjutnya, ada hubungan ekonomi kreatif dan branding nasional. Membangun nation branding dalam upaya meningkatkan daya saing sektor pariwisata Indonesia. Nation branding adalah strategi mempresentasikan sebuah negara dengan sasaran menciptakan nilai-nilai reputasi lewat turisme, keadaan sosial ekonomi, kemasyarakatan, dan investasi. Goodjohnson 2005 menyatakan nation branding tercipta ketika pemerintah atau sebuah private company menggunakan kekuatan untuk membujuk siapapun yang memiliki kemampuan untuk merubah image negara. Maka dari itu, setiap negara perlu mempunyai nation branding sendiri untuk merubah image negara tersebut. Indonesia sebagai negara yang memiliki beragam potensi pariwisata dan keunikan budaya seharusnya dapat mendatangkan wisatawan yang lebih besar. Untuk itu, nation branding yang kuat sebagai diferensiasi merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan potensi pariwisata Indonesia. Namun, sampai saat ini masih banyak wacana dalam melakukan nation branding di Indonesia, seperti Wonderful Indonesia atau Remarkable Indonesia. Next. Baik, selanjutnya ada topik perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia dalam era globalisasi yang akan dijelaskan oleh Saudari Imel. Persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia dalam era globalisasi.
Sebelumnya, sebelum masuk ke poin, era revolusi industri menjadikan ekonomi kreatif menjadi salah satu isu strategis yang layak mendapatkan pengaruh utamakan sebagai pilihan strategi memenangkan persaingan global, ditandai dengan terus dilakukannya inovasi dan kreativitas guna meningkatkan nilai tambah ekonomi melalui kapitalisasi ide kreatif. Menurut Kamil, pada tahun 2006, sudah saatnya sekarang untuk melangkah maju mengembangkan pilar-pilar industri kreatif. Selanjutnya untuk poin-poin perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia ini ada 8. Poin yang pertama, industri kreatif ini telah mampu memberikan sumbangan kepada PDB nasional secara signifikan dengan rata-rata kontribusi periode 2002 sampai 2006 sebesar 104.637 triliun rupiah nilai konstan dan 152,5 triliun rupiah nilai nominal atau dengan rata-rata presentasi kontribusi periode 2002 sampai 2006 sebesar 6,28% dari total PDB nasional. Poin yang kedua, dalam perekonomian Indonesia, berdasarkan hasil studi pemetaan industri kreatif Departemen Perdagangan 2007 menunjukkan bahwa peran industri kreatif cukup signifikan. Poin yang ketiga, menurut Koran Republika pada tahun 2014, data Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan perkembangan sektor ekonomi kreatif tumbuh 5,76% atau di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional, 5,74%. Nilai tambahnya mencapai 641,8 triliun atau 7% dari produk domestik bruto PDB nasional. Poin yang keempat, angka tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2016 yang sebesar 894,6 triliun dan naik dari 2015 yang sebesar 852 triliun. Next. Poin yang kelima, kenaikan kontribusi ekonomi kreatif pada total PDB Indonesia dalam 3 tahun terakhir terus meningkat pada 2017. Kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDB berkisar 990,4 triliun. Pada 2017 juga mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi 16,4 juta orang. Naik dibandingkan tahun 2016 sebanyak 16,2 juta. Dan 16,96 juta pekerja tahun 2015. Poin yang keenam, Indonesia baru saja sukses menyelenggarakan The World Conference on Creative Economy atau konferensi global tentang ekonomi kreatif di Bali pada 6-8 November 2018 lalu. Poin yang ketujuh, berdasarkan data dari laporan Opus Ekonomi Kreatif tahun 2020, subsektor ekraf berkontribusi sebesar 1.211 triliun kepada produk domestik bruto nasional. Angka tersebut merupakan peningkatan dari tahun 2019 yang berkontribusi sebesar 1.105 triliun. Poin yang ke-8, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mampu tumbuh positif sebesar 3,51% pada triwulan 3 tahun 2021 terlepas dari kontribusi para penggiat usaha mikro, kecil dan menengah UMKM yang tetap tangguh pada periode-periode krisis. Ada tambahan, masa depan ekonomi Indonesia akan semakin gemilang bila Indonesia hari ini menduduki kekuatan ekonomi peringkat 16 di dunia dan kuat kemungkinan akan meningkat di peringkat 7 di ekonomi terkuat di dunia pada tahun 2030. Indonesia diperkirakan akan membutuhkan talenta digital sebanyak 9 juta orang untuk 15 tahun ke depan. Selain itu, pekerja dengan keterampilan digital berpotensi memberikan kontribusi senilai 4,434 triliun untuk PDB Indonesia tahun 2030 atau sebesar 16% dari total PDB. Pada tahun 2030, Indonesia diproyeksikan akan memasuki bonus demografi di mana angkatan kerja produktif mencapai 64% dari total penduduk. Sekian perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia dalam era globalisasi. Untuk
Subtopik selanjutnya akan dijelaskan oleh Kania. Baik, selanjutnya ada topik kontribusi ekonomi kreatif terhadap GDP dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Akan dibahas oleh saya sendiri. Ekonomi kreatif bisa berkontribusi semakin besar terhadap GDP atau PDB di sektor perpajakan dan juga tenaga kerja. Sektor ekonomi ini mampu menjadi lokomotif pembangunan bangsa karenanya diyakini jika ada sinergi antara pelaku UMKM dengan perpajakan. Berdasarkan data statistik indikator makro pariwisata dan ekonomi kreatif, kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap perekonomian nasional terus meningkat dari 526 triliun di tahun 2010 menjadi 989 triliun pada tahun 2017. Perkembangan ekonomi kreatif Indonesia terus signifikan. Saat ini Indonesia dianggap sebagai pelopor revolusi industri kreatif dunia. Dapat dibuktikan dari perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia yang terus meningkat secara signifikan. Menurut data dari laporan Opus Ekonomi Kreatif 2020, kontribusi subsektor ekraf pada produk domestik bruto atau PDB nasional mencapai 1.211 triliun. Angka tersebut meningkat dari 2017 dan 2018, yang hanya sebesar 1.000 triliun dan 1.105 triliun. Torehan angka tersebut membawa Indonesia menduduki posisi ketiga terbesar di dunia dengan kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap PDB. Indonesia mampu menyerap hingga 17 juta tenaga kerja. Itulah mengapa Indonesia menjadi inisiator Tahun Internasional Ekonomi Kreatif Dunia. Subsektor unggulan ekonomi kreatif Indonesia berfokus pada subsektor unggulan yaitu kriya, kuliner, fashion, dan prioritas, film, animasi, video, aplikasi, dan pengembangan permainan. Next. Berikut ini ada grafik dari perkembangan tenaga kerja ekonomi kreatif di Indonesia. Di sini bisa dilihat untuk dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2019, ekonomi di Indonesia dan juga tenaga kerja memang meningkat. Selanjutnya ada gambaran dari ekonomi di Indonesia didominasi oleh 3 subsektor. Berikut gambarnya bisa dilihat. Next. Baik. Berikut ada anggota-anggota yang berkontribusi dalam penugasan kali ini. Itu ada Imelda Pranata Nusofa, ada Kania Adila Putri Batika, ketiga ada Rahmatia Nurhaliza, dan yang terakhir ada Salma Nilam Nur Afifah. Selanjutnya. Baik, beliau adalah dosen pengampu dari mata kuliah pengantar ilmu ekonomi, yaitu Ibu Renita Yusiana, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Terima kasih kepada Ibu Renita Yusiana yang sudah memberi penugasan kepada kami sehingga kami bisa menyelesaikan dengan tepat waktu dan juga lancar. Selanjutnya. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila banyak salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.